Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin adik-adik, nama aku Kak Hajar. Di sini mau ngajarin kalian tentang bilangan bulat, yaitu pelajaran matematika kelas 6 SD. Di sini kita bakal belajar 4 hal. Yang pertama ada membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Yang kedua, mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Dan yang keempat, ada operasi hitung bilangan bulat. Dan yang keempat, ada menyelesaikan masalah sehari-hari dengan bilangan bulat. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke dalam materi inti, kita bakal baca narasi nih, yaitu Puncak Jayawijaya. Puncak Jayawijaya merupakan gunung tertinggi di Indonesia. Gunung ini terletak di Provinsi Papua. Gunung ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa karena keindahannya. Di puncak gunung tersebut terdapat salju abadi. Suhu normal di ketinggian 0 meter di atas permukaan laut adalah 37 derajat Celcius. Puncak Jayawijaya memiliki ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan catatan BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada tanggal 6 November 2017, suhu udara puncak Jayawijaya pada pagi hari adalah min 8 derajat Celcius, pada siang hingga sore hari adalah min 7 derajat Celcius, dan pada malam hari adalah min 9 derajat Celcius. Nah, ini tuh kaitannya dengan bilangan bulat adalah di sini nih, suhu-suhu ini. Apa sih ini lambang strip di depan angka tuh? Mari kita belajar selanjutnya. Nah, pertama-tama sebelum kita tahu nih apa itu bilangan bulat, kita bakal kenalan sama garis bilangan nih. Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan atau angka. Nah, ini kita masuk nih bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Ini sepanjang garis ini. Nah, jadi yang namanya garis bilangan tuh ini yang memanjang nih di tengah-tengah ini namanya garis bilangan. Lalu ada nih di tengah-tengah, pas tengah-tengah garis bilangan ada yang namanya bilangan 0. Di sini adalah perantara bilangan bulat positif yang ada di sebelah kanan bilangan 0 dan bilangan bulat negatif yang ada di sebelah kiri 0. Nah, di sini tuh kita lihat bahwa bilangan bulat positif tuh nggak ada tandanya, sedangkan bilangan bulat negatif tuh ditandakan dengan strip di depan angka gitu. Semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Jadi kalau di dalam garis bilangan ini kita cuma sampai min 9 dan positif 9. Jadi yang di sebelah kanan ada bilangan bulat positif, dan yang di sebelah kiri ada bilangan bulat negatif. Nah, ini ada fun fact nih, bilangan bulat positif, yaitu 1 sampai selanjutnya itu, yang positif itu bisa dibilang juga bilangan asli. Nah, bilangan asli ditambah bilangan 0, namanya bilangan cacah. Nah, kita balik lagi nih ke Jayawijaya tadi. Yang tadi pada pagi hari, puncaknya itu min 8 derajat Celcius. Dibaca itu min 8 derajat Celcius atau negatif 8 derajat Celcius. Nah, pada sore hari ini juga sama dibacanya negatif 7 derajat Celcius atau minus 7 derajat Celcius. Lalu ya pada malam hari itu minus atau negatif 9 derajat Celcius. Nah, sekarang kita masuk ke mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Untuk mengurutkan bilangan bulat positif, pastinya kita udah biasa kan ya, kayak misalnya 1, 2, 3, ngurutin misalnya ini di sini dibilangnya disuruh yang paling kecil hingga yang paling besar. Jawabannya adalah ini kan, dari 55 yang terkecil hingga 565 yang terbesar. Nah, gimana sih kita ngurutin bilangan bulat negatif? Tadi udah sempat aku singgung juga, bahwa bilangan bulat negatif semakin jauh dia dari 0, maka dia semakin kecil. Semakin dekat dengan 0, maka dia nilainya semakin besar. Nah, kita lihat di sini nih, bahwa yang paling kecil pasti angkanya paling gede. Di sini yang paling kecil adalah min 48, karena dia paling jauh dari angka 0, paling kiri. Sedangkan min 6 adalah yang paling besar, karena dia yang paling dekat sama angka 0. Nih, jawabannya ada di next slide. Nah, ini benar. Jadi kita dari min 48 itu terkecil, lalu dilanjutkan dengan minus 37, lalu dilanjutkan juga min 29, min 23, min 19, dan min 6. Nah, gimana sih kalau kita ngurutin bilangan bulat ada yang minus dan ada yang positif?
pastinya kita tadi yang aku bilang yang paling kecil adalah yang paling jauh sama 0 yaitu negatif. Di sini yang paling negatif itu adalah min 18, lalu kita dilanjutkan sama minus 1, lalu ke 0. Nah, habis itu kita baru ke positif yang sebelah kanan. Karena semakin positif, semakin kanan dia semakin besar nilainya. Berarti habis 0 kita ada 9, habis 9 ada 12, habis itu 22. Nah, ini jawabannya tadi. Dari yang min 18, min 1, 0, 9, 12, sama 22. Sekarang kita, karena kita udah bisa mengurutkan, berarti kita sudah bisa membandingkan. Biasanya banding itu pakai tanda yang lebih dari, kurang dari, sama yang sama dengan. Nah, yang tadi aku bilang 0 sama min 9. Kan min 9 lebih kiri. Berarti 0 lebih besar dong. Nah, berarti kita pakai tanda yang lebih besar dari. Berarti ini dibaca ya 0 lebih besar daripada negatif 9. Nah, ini nih yang tadi aku bilang juga, semakin kiri semakin kecil, terus kalau misalnya semakin dekat dengan 0 semakin besar. Berarti ini dengan tanda kurang dari, atau dibaca ya negatif 20 lebih kecil dari negatif 17. Sekarang kita masuk ke operasi bilangan bulat. Yang pertama-tama kita bakal kenalan sama sifat-sifatnya dulu nih. Jadi kalau kita nanti ketemu sama penjumlahan, kita bakal menghadap pada arah yang tetap. Kalau kita ketemu dengan operasi pengurangan, kita bakal berbalik arah. Kalau misalnya kita ketemu tanda positif, kita bakal maju. Sedangkan kalau kita ketemu tanda negatif, kita bakal mundur. Contoh, ada seorang anak bernama Ali sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Ali berada di 0 nih, di sini di 0. Kemudian Ali melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah, dan kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Berarti kalau misalnya dia ke depan, berarti kan dia maju ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini yang baru pertama kali, habis itu dia kemudian langkah lagi nih ke depan lagi sebanyak 5 langkah. Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita di 9. Ini bisa juga ditulis dengan kayak gini nih, angka matematikanya. Jadi 4 tambah 5 sama dengan 9. Nah, sekarang kita nggak perlu narasi nih, kita langsung ke angka matematikanya. Ini kita minus 8. Pertama-tama kita taruh dulu nih, misalnya nih tadi si Ali di 0, karena dia minus, berarti dia bakal mundur sejauh 8 langkah, berarti ke sini. Nah, karena dia plus dan 4 ini, karena dia ini penjumlahan dan 4 ini positif, dia bakal mengarah yang tetap dan maju. Berarti dia bakal maju sebanyak 4 langkah, dan hasilnya adalah min 4 di sini. Jadi min 8 ditambah 4 sama dengan min 4. Sekarang kita ke yang min sama min nih. Berawal kita berada di 0, terus kita ada nih tanda negatif, berarti kita mundur sejauh 7 langkah ke sini kan. Nah, plus ini adalah menghadap ke arah yang sama, sedangkan minus adalah mundur. Berarti karena tadi kita menghadap ke arah yang sama dan mundur, berarti kita bakal mundur lagi. Jadi dari min 7, dia bakal mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Yaitu hasilnya min 10. Nah, sekarang kita masuk ke operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jadi di sini tuh ada trik-trik yang perlu dihafal, yaitu jika nanti ada angka bertanda positif dengan positif, dia bakal menghasilkan positif. Kalau misalnya ada angka positif dan negatif maupun negatif dan positif, terserah dibolak-balik, nih hasilnya bakal negatif. Tapi kalau misalnya ada angka negatif sama angka negatif juga ketemu gitu di perkalian maupun pembagian, dia bakal bernilai positif. Ini tuh berlaku di perkalian pembagian. Jadi ini harus dihafal, plus ketemu plus jadi plus, plus ketemu min atau min ketemu plus jadi minus, lalu min ketemu min plus. Nah, contohnya kayak gini. Min 15 dibagi 5 hasilnya min 3. Ini min, ini plus, hasilnya minus. 20 kali 2 sama dengan 40. Ini plus ketemu plus jadi plus. Lalu ini 14 dikali min 14 sama dengan minus 196. Plus ketemu minus, hasilnya minus. Lalu ada min 100 dibagi min 25 sama dengan 4. Minus ketemu minus, hasilnya plus. Gitu.
Nah, sekarang kita bisa masuk nih ke kegunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya yang kelihatan banget tuh di suhu-suhu gitu ya. Misalnya nih, kalau misalnya kita sakit, kalau misalnya kita mau kemana-mana bisa kan diukur dulu ya pakai termometer. Nah, itu bisa tuh karena kadang suhu kita 36 derajat, ya kita bisa diukur nih. Nah, kalau misalnya kayak jelas gitu, biasanya tuh di kulkas kayak es gitu kan perlu suhu yang dingin. Jadi semakin kecil atau misalnya nih kayak tadi -9 derajat tuh sebenarnya makin dingin, kayak lebih dingin daripada yang -1 gitu atau yang 1. Ini kayak AC juga semakin kita kayak misal kegerahan nih, pasti kita pengen angka yang kecil agar kita dingin dan sejuk gitu. Jadi semakin kecil berarti dia semakin dingin, semakin besar nilainya semakin panas dalam suhu. Nah, sekarang kita bisa ke latihan soal. Ini bisa dibaca dengan baik-baik dan di stop screenshot, terus bisa dibuat latihan soal. Oke, sekian pembelajaran bilangan bulat pada hari ini. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak. Sampai jumpa di KBM selanjutnya dan video pembelajaran selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.